Panglima TNI Jenderal Muldoko mengakui ada permintaan langsung dari KPK agar prajurit TNI mengisi jabatan di kesekjenan di KPK. Jenderal Muldoko bahkan menyebut akan mempertimbangkan jika KPK juga meminta prajuritnya bergabung sebagai penyidik demi kepentingan bangsa. Bagaimana secara aturan perundangannya? Apakah ini tidak menyalahi semangat reformasi? Kami akan mengulasnya kali ini dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah. Selamat malam, Bu Dwi Ria. Baik, kemudian ada analis politik dari LIPI, Siti Zuro. Mbak Wi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian bergabung melalui sambungan telepon ada Kapuspen TNI, Maijen TNI, Fuad Basya. Selamat malam, Pak Fuad. Selamat malam, Mas Mulana. Selamat malam, Mas Mbak Ria. Malam, Pak Fuad. Baik, kita akan mulai dialog ini, tapi saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Muldoko berikut ini. Dari prajurit-prajurit TNI memiliki kapasitas sebagai penyidik dan itu menjadi pertimbangan. Kalau mungkin nanti ada rekrutmen khusus ya untuk kepentingan negara boleh-boleh saja. Baik, sekarang saya ke Pak Fuad Basya langsung. Pak Fuad, jadi sebenarnya permintaan langsungnya seperti apa sih supaya kita jelas apakah anggota TNI aktif yang diminta ataukah prajurit TNI yang sudah pensiun atau prajurit TNI yang unggul kemudian dipensiun dinikan untuk bisa bergabung dengan KPK sebenarnya, Pak? Terima kasih, Mas Mulana. Jadi ingin saya sampaikan begini ya, Mas ya. Jadi waktu itu bukan permintaan secara resmi yang disampaikan. Jadi ada courtesy call pada saat pimpinan KPK, PLT pimpinan KPK baru dilantik. Kemudian beliau memperkenalkan diri kepada Panglima TNI. Di sana itu ada wacana, karena ada kekosongan-kekosongan di KPK. Kemudian beliau melemparkan wacana, seandainya itu diisi oleh TNI. Nah, kemudian Panglima TNI menyampaikan, TNI ini adalah institusi yang taat azas, taat hukum, taat aturan. Selama itu ada dalam koridor peraturan perundang-undangan, pasti akan kita bantu. Karena salah satu tugas pokok dari TNI itu adalah melaksanakan operasi militer saling perang. Di mana salah satu poinnya adalah membantu pemerintah daerah atau lembaga-lembaga negara dan membantu Polri dalam meningkatkan kinerjanya gitu, atau mencapai suatu keberhasilan dalam tugasnya gitu. Nah, itu yang kita sampaikan waktu itu. Menyangkut masalah permintaannya itu kapan, Pak ya? Anda sebut bukan permintaan formal, jadi permintaannya informal begitu. Siapa yang meminta kepada Panglima TNI langsung begitu? Itu kapan? Saya katakan tadi bahwa tidak ada permintaan langsung. Yang ada itu adalah suatu wacana yang disampaikan oleh pimpinan KPK waktu itu, kira-kira 3 minggu yang lalu itu, waktu courtesy call, wacana yang ada untuk itu. Nah, Panglima TNI menyambut seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada prinsipnya TNI itu kalau itu semua berada dalam suatu koridor hukum, itu bisa kita laksanakan, koridor undang-undang yang berlaku. Dan semua itu bisa kita siapkan, beberapa langkah yang harus kita siapkan untuk membantu itu. Apakah itu TNI aktif atau tidak aktif, atau mungkin yang alih status, itu ada cara-caranya semua untuk melibatkan ke KPK itu bisa. Begitu. Baik, Pak, kalau tadi kita putarkan pernyataan dari Panglima TNI yang kita dapatkan pernyataannya secara langsung yang mengatakan bahwa akan mempertimbangkan juga kalau memang KPK meminta penyidik dari militer, dari TNI begitu. Sebenarnya memungkinkankah undang-undang yang mengatur tentang hal ini, Pak? Sampai juga meminta penyidik? Oke, sekali lagi saya katakan ya, kalau kita mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku saat ini, sesuai dengan Undang-Undang TNI di pasal 47 ayat 2 ya disampaikan bahwa kita TNI bisa masuk di 10 lembaga negara, tidak termasuk salah satunya KPK. Tidak termasuk KPK. Nah, kemudian demikian juga KPK sendiri, Undang-Undang KPK sendiri tidak menyebutkan ada TNI di dalam. Namun semua itu kan bisa saja dilaksanakan. Misalnya, seandainya dibutuhkan tentang TNI aktif untuk masuk ke KPK, nah harus dirubah, direvisi beberapa undang-undang yang ada. Atau apabila tidak direvisi, bisa saja anggota TNI aktif itu dipensiun dini kan, bisa juga. Atau tidak pensiun dini,
mereka dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil. Itu langkah-langkah percepatan. Jadi sebenarnya semua itu bisa kita tempuh dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu saya katakan tadi, prinsipnya Panglima TNI tidak keluar dari koridor hukum gitu. Baik. Saya sudah menangkap semangatnya. Begitu. Kalau Bu Dwi Ria sendiri melihatnya seperti apa? Karena memang sadar ini sebenarnya dari semua pihak sadar ada perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak. Tetapi ini kan bukan berarti undang-undangnya tidak bisa direvisi begitu. Kalau Bu, memungkinkankah undang-undangnya sampai harus direvisi kalau revisi untuk dulu ini saja? Konstitusi kita. Pasal 30 itu sudah jelas. Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 itu sudah jelas mengatur bahwa TNI itu merupakan alat negara yang bertugas tentu mempertahankan, melindungi, kemudian menjaga, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi tidak ada yang menyentuh persoalan sebagai penegak hukum, ya kan? Nah, penegak hukum itu sudah diamanatkan kepada kepolisian, kemudian tentu kejaksaan, ya. Sekarang ada KPK. Jadi kalau misalnya ada wacana seperti itu, tentu kita tidak hanya bicara undang-undang yang harus dirubah, tapi rubah dulu inti dari atau konstitusi kita, undang-undang dasar. Di amandemen dulu konstitusinya, jadi tidak bisa cuma sekedar revisi undang-undangnya saja ya? TNI bagaimanapun tentu kita tahu tugas pokok dan fungsinya justru buat saya itu lebih bagaimanapun kita junjung tinggi bagaimana TNI ini dengan fungsi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, kemudian bagaimana fungsi dalam operasi militer untuk perang, kemudian fungsi yang sangat tidak ada tentang penegak hukum lah ya. Nggak ada. Jadi ketika Panglima TNI bilang akan tersebut mempertimbangkan kalau memang meminta penyidik kemudian undang-undangnya ada. Mempertimbangkan bisa saja, tapi mempertimbangkan tapi tidak menabrak undang-undang menurut saya begitu. Karena kalau misalnya kita membuat satu wacana atau satu keputusan hukum yang akan berdampak pada politik, tentu harus dikaji sangat dalam, dievaluasi dulu apakah ini akan membuat negara kita menjadi kisruh, atau jangan kita terjebak pada wacana yang dibuat berdasarkan persoalan-persoalan oknum-oknum yang suka atau tidak suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian melibatkan, jangan persoalan yang muncul karena persoalan personal yang mengalami suatu proses hukum, kemudian melibatkan institusi atau sistem tata negara kita saling beradu, saling bergesekan. Misalnya, siapa bisa tidak berpikir tidak terjadi konflik kepentingan seandainya TNI menjadi penyidik, sama seperti kita sekarang ini seolah-olah menganggap bahwa kepolisian menjadi ada konflik interest terhadap KPK. Nah, sekarang dengan persoalan yang dimunculkan seperti ini, kalau saya melihat ini dikerdilkan menjadi persoalan-persoalan yang sifatnya lebih kepada like and dislike atau kekecewaan personal, kemudian merangkum satu institusi di dalam sistem tata negara kita yang membuat persoalan ini menjadi rumit dan bangsa kita nanti menjadi bergesek lagi antara satu institusi dengan institusi yang lain. Saya bilang jangan sampai membuka wacana seperti itu. Jangan hanya gara-gara itu. Jadi sebenarnya ada apa di balik munculnya isu ini? Toh ternyata tadi disampaikan oleh Pak Fuad bahwa itu sebenarnya pertemuan yang informal, permintaan yang secara informal, dan sebenarnya sudah cukup lama ya, 3 pekan lalu kalau tidak salah ketika PLT pimpinan KPK ini mulai mengisi jabatan. Kenapa ini kemudian juga muncul baru sekarang? Kita akan mengulasnya nanti, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News, saya ingin ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha berikut ini. Belum ada aturan yang menyebutkan bahwa TNI aktif dapat diperbantukan menjadi pegawai KPK. Dan kami, KPK dengan TNI tentu tidak ingin ada proses yang menabrak aturan. Jadi nanti kalaupun ada realisasi misalnya
ada TNI yang dapat diperbantukan ke KPK, tentu ya regulasinya dulu mesti dipersiapkan agar tidak menabrak aturan tersebut. Ya, kalau mau kita cermati begitu ya Mbak Wiwi, ini kata-katanya kan bukan tidak ada aturan tapi belum ada, artinya kan mungkin saja ini diwacanakan. Kalau Anda melihat misalnya pun ini diwacanakan, bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi menurut saya kita kembali pada konstitusi, karena ada kesepakatan yang tentunya ya kita mengacu semua kita warga negara, baik suprastruktur politik kita, infrastruktur politik kita, semuanya mengacu pada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 4 kali itu tentunya tetap meletakkan yang namanya institusi TNI tadi sudah dibacakan oleh Mbak Ria tadi, pasal 30 ayat 3. Jelas sekali domainnya adalah pertahanan. Tidak ada otoritasnya adalah hukum, tidak ada sama sekali. Tidak, karena kalau tidak overlap nanti pertahanan. Jadi menjaga pertahanan negara dari ancaman luar dan sebagainya. Itulah TNI kita, institusi. Dan itu sangat. Jadi kalaupun wacana misalnya sampai mengharuskan misalnya revisi tadi tidak bisa revisi tapi harus amandemen Undang-Undang Dasar dulu, misalnya ada wacana ke sana juga tidak mungkin. Kita sudah mengakhiri yang namanya dual rules tadi ya. Dulu kala disebut dui fungsi ABRI kan gitu. Jadi jangan lagi menciptakan dui fungsi ala lain kan. Jadi menurut saya demokrasi ini memberikan peluang dan memberikan kejelasan gitu ya, certainty terhadap institusi-institusi di negara yang melaksanakan demokrasi. Oleh karena itu ya, kalaupun ada tadi itu ya sengketa konflik antar personal di institusi yang berbeda, kebetulan di penegakan hukum ya. Ini konteks KPK Polri misalnya nih. KPK Polri itu kan bukan institusinya yang berantem, orang-orangnya. Oleh karena itu kita harus jernihkan. Kalau orangnya yang tidak benar ya, artinya melakukan pelanggaran dan sebagainya, oknum yang ada di Polri atau oknum yang ada di KPK, ya itu yang harus dihukum. Bukan lalu, wah ini mencari rumusan-rumusan baru. Ini kita harus hati-hati. Jadi memang wacana ini, isu ini juga muncul karena memang ada terkait dengan permasalahan atau ketegangan hal itu. Iya, gitu ya? Karena katakan KPK ini ada pelemahan, ada semacam paralyzing gitu ya, pelumpuhan terhadap institusi KPK. Tentu kita tidak setuju. Sementara KPK sekarang sedang mencari bala bantuan begitu maksudnya? Sama tidak setujunya dengan kalau ada pelemahan terhadap institusi Polri. Jadi sama, Kejaksaan Agung, Kejaksaan ini. Jadi bagaimana Kejaksaan, Polri, KPK ini betul-betul melakukan fungsinya secara profesional. Itu yang kita harapkan. Dan ini harus melakukan katakan sinergi, komunikasi gitu ya, koordinasi yang betul-betul profesional. Oleh karena itu tidak ada lembaga penegak hukum yang nantinya ada merasa disubordinasi. Ini yang lebih urgent untuk kita lakukan ketimbang lalu menarik-narik, apalagi ini institusi yang mulia tadi. TNI adalah pertahanan. Nah, Komisi 3 ini kan partner dari KPK juga begitu kan. Kalau melihat memang seperti analisa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi tadi, seharusnya apakah kemudian ini perlu memanggil KPK ini Komisi 3 ketika jangan sampai kemudian sistem yang dikorbankan hanya karena permasalahan yang diduga tadi ya, saya sebutnya diduga karena kita tidak tahu pasti faktanya apakah itu pelemahan atau bukan pelemahan begitu ya. Bagaimana Komisi 3 membaca ini? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang TNI nanti masuk ke dalam KPK. Kalau saya melihat begini ya, apa yang disampaikan oleh Mas Priharsa tadi, saya melihatnya juga sebetulnya ini seperti uji coba ya. Test case, melempar dulu ke permukaan. Kalau menurut saya melempar wacana isu. Iya, jadi janganlah kita bermain-main di wilayah yang sangat riskan untuk kepentingan bangsa ini hanya karena persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin ada kekecewaan terhadap institusi Polri yang dirasakan oleh kawan-kawan di KPK. Saya juga menyadari bahwa mungkin saat ini sebagian besar kawan-kawan yang menganggap bahwa KPK itu seolah-olah akan dilemahkan, istilah Mbak Wiwi tadi, kemudian membuat satu wacana-wacana yang seolah-olah berusaha membemperi dirinya. Mencari lembaga lain. Nah, tapi menurut saya hati-hati, ini kita bicara tentang negara. Saya selalu ingin katakan, jangan kita menimbulkan persoalan baru yang lebih membahayakan pada keutuhan bangsa dan negara ini. Kalau memang ada persoalan, antara personal apa di Polri atau di KPK selesaikan dengan cara-cara yang bermartabat, proses hukum ada, lakukan sesuai prosedur hukum, jangan dimain-mainkan ke wilayah-wilayah yang rawan. Dan kemudian untuk wacana memanggil, saya rasa
kebetulan kita sekarang masa reses. Iya, iya. Jadi di masa sidang berikutnya apakah sidang rencana berikutnya saya rasa kalau memang kelihatan ini menjadi sebuah hal yang serius, ya tidak ada salahnya juga nanti dalam rapat berikutnya kita tanyakan masalah ini. Gitu. Karena tadi Pak Fuad juga menyebutkan bahwa pertemuan atau permintaannya tidak secara langsung tapi secara informal saja. Nah, apakah ini memang juga TNI juga ikut-ikutan mau menggulirkan atau sekedar melemparkan isu atau wacana ini, Pak? Karena kalau disebut di konstitusi, di undang-undang sudah jelas tidak ada, tapi kalau kita lihat pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan akan mempertimbangkan, kata-kata mempertimbangkan ini kan kalau memang ada kemungkinannya, kalau sementara di konstitusi jelas tidak ada begitu yang mengatur tentang itu, Pak Fuad. Bagaimana Pak Fuad? Jadi begini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya, Mas ya. Yang pertama, seperti yang disampaikan Panglima TNI, bahwa di setiap jiwa prajurit profesional ya, di setiap jiwa prajurit profesional itu terkandung suatu tanggung jawab yang besar terhadap tanggung jawab sosial. Sehingga apapun yang kita dimintai perbantuan oleh rakyat ini, kita sebisa-bisanya akan bantu sesuai dengan tugas kita di OMSP. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang perlu kita pergarisbawahi, ada sedikit perbedaan pandangan antara saya dengan Mbak Ria atau Pak Siti Suro tadi ya. TNI itu kalau dia masuk keluar dari 10 lembaga negara yang sudah ditentukan dalam undang-undang, maka dia bertugas di sana bukan lagi sebagai TNI, tapi dia sudah bertugas sebagai seseorang yang diberi tugas tanggung jawab di lembaga tersebut. Kita ambil contoh misalnya, ada prajurit TNI yang dibutuhkan di Departemen Dalam Negeri, ada yang dibutuhkan di Departemen Perhubungan. Mereka aktif, kemudian masuk ke sana, mereka dialih statuskan. Maka statusnya bukan lagi TNI yang bertugas di Departemen Perhubungan, bukan TNI yang bertugas di Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain. Tapi mereka-mereka itu adalah orang yang pernah berdinas di TNI, menjadi tentara, kemudian dibutuhkan di suatu instansi, dia bekerja di instansi itu sebagai pegawai instansi, itu sudah putus hubungannya dengan TNI, tidak ada lagi kaitan dengan TNI. Gitu. Jadi bukan TNI yang bertugas, sama halnya juga dengan KPK. Seandainya KPK memang membutuhkan TNI tanpa merubah perundang-undangan yang ada, maka yang diberikan TNI bukan anggota TNI-nya, tapi adalah mantan anggota TNI, apakah dialih statuskan atau dipensiun dinikan, sehingga dia bertugas di institusi tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan. Karena mereka juga mempunyai kemampuan-kemampuan atau kapabilitas dan kapasitas selaku aparat-aparat hukum gitu. Tapi bukankah kalau seperti yang dijelaskan Pak Fuad ini sudah terjadi, Pak, di sejak tahun 2013 memang sudah ada personil-personil TNI yang sudah dipensiun dinikan begitu, Pak, bergabung di KPK? Sekarang ada, sampai sekarang ada Dirjen Perhubungan Laut. Maksudnya yang di KPK, Pak? Maksudnya yang di KPK? Ya, yang di KPK yang belum masuk kan begitu ya. Tapi kalau mereka masuk nanti kemana aja itu nggak ada masalah. Tapi bukan lagi dia statusnya di sana sebagai anggota TNI sudah. Mereka sudah, kalau dia masuk ke KPK, ya dia sudah menjadi anggota KPK yang tadinya berasal dari TNI gitu. Oke, baik. Nanti kita akan dengarkan lagi penjelasan atau pernyataan dari Priharsa Nugraha yang merupakan Kabag Beritaan dan Informasi yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2013 sebenarnya sudah ada personil TNI yang sudah pensiun begitu sebenarnya bekerja di KPK dengan posisi-posisi tertentu. Nanti penjelasan selengkapnya akan kita simak setelah jeda berikut ini. Ada MOU antara KPK dengan TNI yang salah satu butirnya adalah KPK dengan TNI dapat bekerja sama, termasuk di dalamnya bantuan sumber daya. Implementasinya telah ada bahwa KPK menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh TNI, dalam hal ini Kodam Jaya, itu penggunaan rutan Guntur. Itu kemudian sejak tahun 2013 itu ada sejumlah pegawai KPK yang direkrut dari unsur pensiunan TNI. Sebagian itu sebagai pengawal tahanan, dan kepala bagian pengamanan ini mengundurkan diri dari TNI. Ya, saya tanya ke Bu Ria sekarang.
Komisi 3 mengetahui ini nggak MOU tentang KPK TNI yang kemudian bahkan bisa mengikut sertakan sumber daya, termasuk bantuan sumber daya begitu, seperti yang disebutkan tadi? Iya, kalau saya sejauh ini belum pernah tahu ya kita, tapi bahwa ada satu bentuk kerjasama yang fakta di mana rutan guntur digunakan oleh KPK, tentu kita ketahui bersama. Dan kalau untuk hal-hal yang seperti itu, menurut saya sejauh itu memang positif untuk kepentingan bangsa dengan hal-hal yang tentu sudah dikaji dengan dalam, sah-sah saja gitu ya. Tapi yang kita bicarakan saat ini kan tentu berbeda. Ketika muncul satu wacana bahwa penyidik atau bahkan sekjen dari KPK katanya atau petugas-petugas tertentu di KPK akan melibatkan TNI, kan itu judul yang muncul, bahkan sudah dijawab dengan terang benderang di beberapa media, kita melihat kan itu. Nah, jadi kalau saya, Pak Fuad, apa kabar Pak Fuad? Saya baik Maria, sehat-sehat Maria. Iya, apa kabar Pak? Ini kritiknya yang disampaikan dengan halus nih kayaknya. Iya, teman lama ini. Iya. Jadi sama Pak Fuad. Teman ya saudara juga. Saudara juga Maria. Iya Pak Fuad. Jadi maksud saya sangat menjunjung tinggi peran dan tugas pokok dan fungsi dari TNI ini terhadap kepentingan bangsa kita ini. Jangan kemudian, maksud saya tadi, jangan sampai kemudian melibatkan TNI dalam suatu persoalan-persoalan yang sebetulnya adalah persoalan di bukan ini institusi satu dengan satu institusi sedang merasa ada sedikit persoalan atau ketegangan. Dan ini lebih kepada persoalan personal menurut saya. Jadi bukan persoalan institusi. Tidak ada kalau ada yang katakan KPK mau dilemahkan gara-gara ini, saya rasa nggak sampai sejauh itu. Apalagi saya ingin tegaskan, tidak mungkin kita mau melemahkan KPK. Dan saat ini pun KPK tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kemudian jangan dibuat lagi satu wacana, dimuncul-munculkan, melibatkan TNI yang sudah dengan kemuliaan tugasnya ini hanya sekedar untuk seperti apa ya, menarik-narik untuk menjadi bahkan kalau itu sampai revisi undang-undang dan sebagainya tidak perlu menurut Anda ya? Saya paham apa yang dimaksud Pak Fuad bahwa harus 10 lembaga tadi ya kalau nggak salah sudah bisa dimasuki TNI, tapi dalam konsep anggota tersebut pensiun dulu atau kemudian sudah alih status dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau memang betul ada hal ini di 2013 sudah ada petugas atau pensiunan TNI menjadi salah satu pegawai di KPK, tapi sudah pensiun kan tadi menurut Pak Priharsa. Loh, kok sekarang dimunculkan dengan satu wacana yang berbeda gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya nih ada niatan lain. Ada lain, tes atau mencoba sesuatu. Mungkin gini Maria, mungkin gini Maria. Yang pertama ya, MOU memang sudah pernah ditandatangani tahun 2013. Itu berkaitan juga dengan peminjaman lembaga pemasyarakatan TNI oleh KPK. Nah, otomatis peminjaman lembaga itu kan pasti melibatkan anggota-anggota TNI yang ada di sana untuk pengamanannya gitu. Nggak mungkin kita mengambil pengamanan dari luar gitu. Itu menggunakan anggota TNI. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi itu, seandainya ini terus terang aja ya, ini Panglima TNI juga nggak pernah minta supaya TNI masuk ke sini itu nggak pernah ada. Kita di 10 lembaga itu lalu merupakan suatu komitmen yang memang ada di undang-undang. Tapi di luar lembaga itu, kalau ada TNI yang masuk ke sana, maka statusnya bukan TNI yang masuk ke lembaga tersebut. Tapi itu adalah orang bekas TNI yang masuk. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang di kelautan juga ada salah satu dirjen dari mantan TNI juga. Di Dagri juga ada, demikian juga di Departemen Perhubungan dan lain-lain. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin mengingatkan, apabila ada personil TNI masuk di salah satu di luar dari 10 lembaga yang dimaksudkan tadi, maka statusnya bukan lagi sebagai prajurit TNI gitu. Oke, baik, terakhir sebagai penutup bagaimana Mbak Wiwi melihatnya? Memang ini akhirnya memang ada aturan yang menghalangi ini semua, memang tidak bisa begitu. Tapi kalau sampai kemudian ada muncul isu ini, sebenarnya yang Anda lihat apa sih sampai ada guliran isu ini lagi itu? Ada niat pihak-pihak tertentu misalnya? Sebetulnya yang krusial ya, jadi masalah krusial yang harus diatasi sebagai solusi itu adalah ini sekaligus sebagai tantangan bagi Polri dan Kejaksaan
kejaksaan sebagai penegak hukum Oke, ya. untuk melakukan review, gitu baik, ya. baik. Contoh adalah kalau di KPK kan itu ada personil dari Polri dan personil dari kejaksaan. Lah kalau hal-hal yang berkaitan dengan mungkin orang per orang dari kepolisian itu yang menyidik janganlah yang dari Polri, kejaksaan. Dan kalau yang kejaksaan ada kesalahan di sini Polrinya, sehingga kalau dua-duanya sedang ada masalah, KPK ini penyidiknya dari mana dong? Kalau dua-duanya sedang ada permasalahan, nah ini yang harus mulai direview, pola-pola mungkin bagaimana sampai mentersangkakan itu. Lah ini yang perlu diperbaiki, baik Polri ya tentunya gitu ya. Ini tantangan yang luar biasa bagi Polri, khususnya untuk meyakinkan pada publik, untuk meyakinkan kepada institusi-institusi lain bahwa dia juga bisa sebagai penegak hukum. Sehingga tidak sampai melebar ke soal yang TNI dan lain sebagainya. Baik, kita akan berharap wacana ini tidak ada yang melanggar konstitusi gitu intinya begitu ya. Tidak meluas dan tidak malah ini kan ya dijadikan rumor dan sebagainya. Terima kasih Siti Zuhro, analis politik LIPI, dan kemudian ada Mbak Dwi Ria Latifah yang bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Majen TNI Fuad Basya, Kapus Pen TNI. Selamat malam Pak Fuad, terima kasih. Saat lagi Prime Time News akan berlanjut bersama rekan saya Putri Ayuning Tias. Sultan Hamengkubuwono ke-10 hari ini menggelar pernyataan pers untuk mengklarifikasi polemik Sabda Raja terkait pencalonan putrinya sebagai Putri Mahkota. Dan saksikan wawancara bersama Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat lagi.